Halo saudara, balik lagi sama aku Denny Ready. Hari kedua setelah punya motor R15. Nah, ini masih agak ngantuk ya. Jadi untuk progres awal aku mau nerapin ini motor. Nah, jadi kayak mau ngelepas stiker-stiker kayak gini. Ini lepasin semua stiker-stiker yang menurutku nggak cocok lah. Ini juga, terus mau lepas wingletnya juga. Ini aku sendiri kurang suka kalau pasang-pasang winglet kayak gini. Terus setelah itu kita cuci bersih, tapi dicuci kita mau poles. Nih banyak kayak baret-baret halus gini. Ini juga warnanya udah mulai kusem. Jadi ntar aku mau poles sendiri. Oh ya, yang belum tahu ini promosi dikit ya. Buat yang belum tahu, aku kebetulan berisik. Jadi buat yang belum tahu, aku buka ya sampingan lah. Jadi semacam salon motor. Jadi buat yang mau cuci, terus poles sama detailing bisa ke sini. Namanya DVS Auto Wash. Nah, ini lokasinya strategis ya, di Desa Pakis Haji di Malang. Jadi bisa poles, bisa cuci, sama bisa semi detailing. Nah, pingin motornya bersih lagi, bisa chat dulu, order ke nomor WA yang ntar aku kasih di deskripsi ya, atau mungkin aku kasih di videonya juga. Nah, jadi yang pertama mau aku cuci dulu, kemudian mau aku poles, kira-kira bisa bening lagi atau enggak. Oke. Nah, oke, kelar dicuci. Nih tadi memang di sini kalau yang body glossy itu emang gak digosok ya. Jadi sistemnya touchless atau tanpa sentuh. Karena ini aku pakai sabunnya juga sabun khusus. Nih, sabun touchless ini. Jadi bukan pakai rinso atau apa gitu, enggak. Ini bahkan aku sedia kit kalau memang dibutuhin. Jadi bukan sabun rinso atau wings atau sabun cuci baju, bukan. Jadi di sini memang pakai sabun yang memang buat kendaraan. Nah, ini kalau di body glossy ini memang sistemnya touchless. Takutnya kalau pakai gosok nanti kita kan nggak tahu ya di kain gosokannya itu ada benda asing atau enggak, takutnya ntar malah baret. Jadi yang digosok palingan cuman di bagian kaki-kaki, swing arm, sok depan sama roda depan. Nah, jadi bagian kaki-kakinya pakai
digosok manual, sedangkan bodi halusnya pakai sistem torchless. Nah oke, udah selesai dicuci, sekarang saatnya dipoles. Nah udah beres semua dipoles, bodinya semuanya. Spaku depan ini bener-bener kinclong banget ini spaku depan, soalnya emang catnya masih bagus ya spaku depan. Nah ini juga yang kusem-kusem hilang, cuman emang yang apa ini, kayak ini udah terlalu dalam, ini dia nggak bisa hilang ya, ini baretnya terlalu dalam. Kemudian yang kayak gini juga nih, memang secara overall ini udah cat-catnya yang kusem udah kilap lagi ya, walaupun nggak bisa ya dibikin kilap kayak bener-bener baru itu nggak bisa, kecuali memang catnya atau motornya masih baru. Soalnya ini kan motornya udah usia 12 tahun ya, jadi ya untuk cat ori ini ya lumayan lah hasilnya daripada apa sebelum dipoles yang dimana catnya kusam semua. Ini udah benar-benar mendingan. Cuman ini sih yang di pojok-pojokan ini sih, nah kelihatan kan ini masih kusam. Nah ini udah kilap, ini masih kusem. Ini alat polesnya terlalu gede, nggak cukup ini buat yang di pojokan-pojokan kayak gini ini. Nah ini juga masih kusem. Ini ntar mau aku poles manual pakai tangan, digosok manual, jadi nggak pakai mesin poles karena emang mesin polesnya yang terlalu gede. Nah jadi setelah dipoles tinggal kita kasih ceramic spray. Nah ini ceramic spray ini semacam kayak ceramic coating mungkin ya, tapi versi light, versi simple, low budget. Jadi tinggal kita semprotin ke kain, terus kayaknya dilapin ke tangki. Nah fungsinya ceramic spray ini sendiri apa sih? Ini jadi ya sama kayak ceramic coating ya, dia memberikan efek daun talas. Jadi kalau habis di ceramic spray ini di finishing, ntar waktu dia kena air hujan atau kena air lah, cipratan air, dia airnya nggak nempel tapi langsung ngalir. Dia langsung ngalir, langsung jatuh, nggak sempat nempel. Yang biasanya nempel itu bikin kayak jamuran atau bikin kusem kayak gitu. Ini udah di ceramic spray. Nah udah selesai ya, ini habis dicuci tadi pertama, kemudian dipoles, kemudian terakhir di ceramic spray. Ini jadi lebih kilap lagi, lebih seger lagi lah, gak kusem kayak tadi waktu masih belum di treatment. Terus juga dikasih ini ya, yang terakhir dikasih penghitam body hitam, body kasar, dikasih penghitam body kasar, semacam kayak menghitamin lagi gitulah, tapi memang sifatnya nggak permanen. Terus ini bagian dalam ini masih kotor. Nah ini kalau kalian pengen dalam-dalamnya bersih gini, ini maksudnya ke semi detailing, jadi emang nggak masuk ke cuci poles biasa ya. Jadi kalau cuci poles ya cuci sama poles bodinya, cuman dalamnya ya masih nggak dapat treatment. Kalau mau dalamnya dapat treatment itu maksudnya ke semi detailing, jadi semua bodinya dibongkar, jadi dalamnya juga ikut bersih, tapi nggak semua ya, palingan yang nggak dicopot tangki sama batok depan karena memang agak sulit, agak tricky, namanya juga semi detailing juga. Untuk biayanya murah lah, nggak terlalu mahal. Ntar kalian buat tarifnya bisa lihat di WA Bisnis. Ntar nomornya aku taruh di deskripsi. Udah.
kinclong lagi. Wah nih udah kilap lagi, udah nggak buluk lagi, nggak kusem lagi. Jauh lebih baik lah daripada tadi pas belum di treatment. Ini bodi belakangnya juga udah kilap lagi. Ini juga udah bersih semuanya. Paling ntar mau gosok lagi pakai tangan ya, manual yang bagian sini, karena emang kalau pakai mesin polesnya nggak bisa masuk kegedean. Jadi next mungkin mau benahin ini sih, nih busuk ini. Ini terus sama ini benahin ini pecah nih. Ntar mau aku akalin gimana caranya biar bisa rapat lagi, soalnya dalamnya udah pecah yang pengaitnya itu. Terus ini juga tadi ya aku copot-copotin kayak tutupnya baut-baut, jadi tadi kayak di sini gini. Nah ini aku copot-copotin, gak suka kayak apa sih plastik. Udah aku copotin semua. Nah jadi kayak gitu part pertama buat ngerapihin R15 V2 ini yang barusan aku dapat. Jadi mungkin next video mau aku rapi-rapiin lagi biar lebih enak lagi buat dipandang. Oke, and get ready.